Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, host podcast Nurul Huda. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang ringan lagi, sharing-sharing santai seputar lembaga pendidikan atau ilmu pendidikan. Dan pada kesempatan hari ini kami akan mendatangkan salah satu dewan guru yang ada di lembaga ini, yakni Bapak Soekarno sebagai guru mapel matematika. Baik, langsung saja kita perkenalkan Bapak Soekarno SPD. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soekarno. Di sini mengajar sebagai guru matematika dan menjabat di bendahara. Alamat saya Wataswetan, Yoso Lumajang. Baik, itu sedikit kurikulum vitae dari Bapak Soekarno sendiri. Terus begini Pak, kita kan ngobrol-ngobrol santai nih, nggak usah tegang Pak. Udah santai aja, kita mengalir aja. Karena ini podcast ini bukan ruang sidang, jadi tidak usah tegang lah, tidak usah tegang. Jadi kita bertanya dari awal dulu Pak. Awal dulu bagaimana sampean itu ceritanya bisa masuk di lembaga pendidikan ini gitu. Ya, awalnya saya itu kan mondok sebelumnya sampai itu di pondok mulai dari 2008 sampai 2017. Dan setelah itu kalau boleh tahu nih Pak, pondoknya di mana? Nah, untuk pondok di Darul Mulasin, Tegal Siwalan. Dan setelah itu kan saya itu berhenti mondok. Dalam 1 bulan itu saya bingung lah mau kemana dan mau ngajar apa. Sedangkan saya masih kuliah. Dan kuliah itu sambil di organisasi. Sebenarnya itu mau masuk, sebenarnya dulu itu bingung sih mau kerja itu gimana, soalnya masih kuliah dan mau apa ya, sini gak kerja itu terlalu nganggur di rumah. Jadi setelah itu saya tuh apa ya, sering ngechat di grup WA itu ketemu sama Bu Maratus. Nah, setelah itu sama Bu Maratus itu Bu Maratus Soleha itu wakakurikulum yang ada di sini ya? Maka kurikulum MTS sekarang. Setelah itu saya itu chat. Setelah itu sama Bu Ratu itu nyambung lah komunikasi, terus suruh datang ke lembaga. Katanya itu ada lowongan untuk tata usaha TU sebelumnya. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2017. 2017. Setelah itu saya hadir ke lembaga itu. Bingung lah mau masuk kemana, jadi tetap hubungan dari WA tau. WA terus sama butuh itu dari WA, ketemulah sama Pak Fatur, mungkin masih belum ya, Pak Fatur. Setelah itu saya aktif lah di pertama itu di TU atau usaha, teruslah jenjang karir. Sebelumnya itu saya meskipun kuliah di matematika itu gak ngajar di matematika karena sebelumnya itu banyak yang guru-guru matematika. Jadi saya itu cuma jadi tata usaha saja. Fokus di tata usahanya. Setelah itu lambat laut sampai SK untuk kuliah saya kan lulus tahun 2020. Jadi SK ngajar itu turun lah dari di tahun 2020. Sebelumnya itu cuma jadi guru mengganti sama tata usaha. Jadi awalnya itu berangkat dari perkenalan dengan wakakurikulum sehingga sampean bisa masuk sini. Dari awalnya memang karirnya atau memang masuk di sini jabatannya sebagai TU sampai menjadi guru mapel. Guru mapel. Setelah tahun 2014 saya itu diangkat menjadi bendahara madrasah. Bendahara madrasah di lembaga madrasah senawiyahnya. Ya, di madrasah senawiyah Nurul Huda. Berapa tahun sampean jadi TU di sini? Jadi TU itu mungkin 2017 sampai 2019 kayaknya. 2019. Untuk guru mapel sampean mengajar dari tahun berapa? Dari 2020 itu Pak. Oh, berarti tidak sambil lalu menjadi TU sampean jadi guru mapel. Berarti sampean sudah lepas ya, dari TU? Tapi bukan guru mapel masih Pak. Jadi oh, guru pengganti. Ya. Jadi guru piket lah istilahnya, jadi guru piket. Setelah itu di 2020 itu jadi guru mapel. Oh, gitu. Terus kan mapel yang diampu sampean ini Pak ya, memang salah satu musuhnya siswa. Nah, susah senangnya menjadi guru mapel matematika itu apa?
Ya untuk jadi guru matematika itu sulit gampang lah. Gimana ya? Untuk siswa itu biasanya itu mau diajak apa ya? Ke matematika itu sangat sulit. Jadi saya itu untuk mengajar biasanya itu solusi saya itu ya sambil bergurau lah, sambil pancing-pancing ke permainan gitu. Oke. Tidak terlalu fokus di matematika saja. Kalau nanti kalau fokus matematika nanti kan jadi siswa itu jadi pusing kan. Iya. Tambah pusing. Jadi sambil diajak bergurau lah, sambil bermain, sambil dengan apa ya? Tidak lupa dengan pelajaran materi yang ya ampuh gitu, Pak. Jadi karena memang matematika itu salah satu, mohon maaf ya, itu mungkin sama beberapa siswa itu dianggap mata pelajaran yang memang sulit lah. Jadi meskipun mau ditaruh di awal pelajaran, maksudnya awal jam itu atau di pertengahan jam ataupun di akhir jam itu sebenarnya sama aja. Yang penting kan pintar-pintarnya guru mapelnya sendiri bagaimana sekiranya membangun apa ya istilahnya moodnya anak-anak itu sendiri dalam pendidikan itu ya. Terus ini Pak, gini, saya dapat bocoran kemarin Bapak itu sekarang lagi proses dalam pendidikannya itu di atas tingkat lah. Maksudnya satu tingkat di atasnya S1. Jamian itu sekarang itu menempuh jenjang S2. Itu kalau boleh tahu di mana itu Pak? Gini Pak, sebenarnya untuk pendidikan. Awal mulanya kan saya itu di pondok, Pak. Sebenarnya situ untuk keluarga itu masih ada kurang dukungan, Pak. Jadi saya itu untuk sekolah sampai sekarang, sampai ke S2 ini, Pak. Sebenarnya karena apa ya, Pak? PAT, Pak. Sakit hati lah. Sakit hati ya. Sakit hati. Awalnya itu ya untuk S2, satunya itu paksaan dari pengasuh dari pondok pesantren Darul Mulasin itu, Pak. Sebenarnya saya itu untuk ke jenjang sarjana itu sebenarnya sebelumnya itu bingung Pak untuk kendala biaya kan memang saya itu lahirnya emang apa ya bukan lahirnya berasal dari keluarga yang biasa-biasa ya, maksudnya bukan itunya Pak. Gimana? Karena saya itu kan yatim Pak, saya ditinggal orang tua laki-laki itu bapak lah. Itu emang masih kecil, masih kelas 3 SD. Terus mondok itu ya keinginan saya sih. Pertamanya bingung untuk jadi mondok lah Pak. Terus ke sarjana satu itu ya ada ocehan orang-orang itu dia apa ya tidak mungkin jadi apa-apa gitu kan Pak. Jadi berangkat dari situ lah saya itu kan memotivasi diri sendiri ya, agar bisa lah istilahnya. Tidak mau membalas dengan Pak. Cuma mau dengan kenyataan lah. Pembuktian lah. Terus ke jenjang S2-nya itu juga gitu, Pak. Jenjang S2 itu sebenarnya ya punya keinginan, tapi bukan waktunya mungkin menurut saya itu, Pak. Nah, lambat laut sama Bu Maratus juga dipaksa ikut tes ke S2. Lolos, Pak. Sebenarnya itu jurusannya beda, Pak. Satunya saya matematika dan S2-nya itu studi Islam. Beda jauh lah ilmu alam sama ilmu sosial itu. Iya. Itu aja, Pak. Ya keinginan saya bukan karena ya menurut orang-orang lain tuh kan kenapa gak linier gitu kan Pak. Ya keinginan saya cuma bukan untuk kelinieran, ingin saya itu untuk mengetahui lah yang mana untuk ilmu alam gimana, ilmu sosial tuh gimana gitu kan Pak. Untuk menambah wawasan lah gitu. Untuk S2-nya sampean tempuh di mana Pak? Untuk S2 di Winhas Pak, sekarang Winhas. Winhas Jember. Kalau S1-nya saya di UIJ. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, sampean itu menempuh S2 itu memang dibutuhkan di suatu posisi di dunia lembaga apa memang sampean itu pure karena paksaan atau memang sampean itu ingin belajar lebih ini Pak? Ya cuma ingin belajar lebih Pak, bukan untuk paksaan. Ya. Bukan, apa ya? Sebenarnya kalau sama orang-orang itu kan dimotivasi Pak. Yang apa? Untuk linier lah. Ya. Tapi saya juga mau karena linier ya. Sebenarnya ada hambatan sih Pak. Hambatannya itu di S1-nya kan IPK saya 3,1. 3,1. Dan akreditasi UIJ itu C. Oh. Ya. Kalau 3,1 tuh bisa lulus ya? Bisa lulus berarti. Bisa lulus. 3 kan minimal. Oh ya. Soalnya saya kumlot dulu. Iya, iya. Iya, Apa itu kumlot, Pak? Berarti saya itu nilai saya dalam setiap itu semuanya sempurna lah. Enggak, saya memang kecil Pak matematika,
basis saya sebenarnya Pak. Ya. Saya memang kuliah di matematika itu bukan karena saya pintar Pak. Karena saya itu kurang memahami di matematika, maka saya ingin belajar lagi. matematika. Jadi Dan belajar. S2-nya juga karena keagamannya itu kurang menurut saya Pak. Jadi saya ke studi Islam Pak. Terus sampean itu dulu pas S1 itu sama S2-nya satu perguruan satu alma mater apa beda? Beda. Beda alma mater. Satunya kan UIJ. Oh, UEJ, tapi sama-sama Jember kan berarti? Ya sama-sama Jember. Berarti dulu pas S1 itu sampean sambil ngajar di sini. Ya sambil ngajar. Itu sambil kuliah ke Jember. Enggak Pak, di Jabang Pak. Oh, di Cabang. Sebelum Jabang. Kelas jauh bukan Jabang Pak. Oh, kelas jauh. Jauh. Terus sampean bagaimana memanage waktu? Soalnya mulai dari S1 lah. S1 sampean meskipun di kelas jauh kan kuliah kan? Ya kuliah. Iya, jadi bukan daring kan ya kuliah kan ya? Kuliah Nah, jadi bagaimana memanage waktunya sampean ketika sampean mengajar dengan kuliahnya, apalagi sekarang sampean di S2-nya, bagaimana memanage waktu itu gitu tuh? Ya kebetulan kan apa ya, untuk kuliah itu bukan hari efektif seperti Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu Pak. Satunya juga ya masuknya itu hari Jumat, Sabtu, Minggu Pak. Sore apa pagi hari? Sore. Oh, sore hari. Dan Jadi bisa bisa ngajar. setelah ngajar. Dan S2-nya itu kan saya masuknya tahun 2021. Itu Covid Pak, Corona Pak. Oh ya. Jadi itu kuliahnya online Pak. Online. Angkatan pertama corona lah. Iya, kata pertama Corona. Jadi online Pak. Ya jarang lah kampus Mas. Waktu tahun 2002, semester 3 lah. 2022 baru ke kampus, tapi 1 minggu 1 kali gitu. 1 minggu 1 kali. Jadi untuk waktu ya bisa sudah diatur. Untuk ngajar kan pagi ya Pak. Pagi ya, memang sampai siang lah. Sampai siang. Sampai siang. Untuk masalah tugas-tugas ya alhamdulillah Pak, motivasi saya kan cuma apa ya, bukannya hanya dipikir saja Pak, harus dikerjakan. Ya pikir ya dipikir, tapi bukan apa ya, terlalu terpikirkan lah. Kalau terlalu terpikirkan kan nanti jadi beban lah Pak. Jadi kewajiban itu bukan hanya difikirkan tetapi dikerjakan agar ya sedikit demi sedikit itu terselesaikan lah, begitu kan ya. Jadi terus ini begini Pak, kan sampean sudah menempuh S2 juga, sudah sampean ceritakan mulai tadi itu bagaimana memanajemen waktunya, karena memang sebenarnya manajemen waktunya itu mudah karena sampean itu kuliahnya itu tidak bentrok dengan jam mengajar, tetapi kan kesulitan di S2 itu beda di S1 Pak, bagaimana itu? Untuk kesulitan tingkat apa maksudnya Pak? Ya maksudnya dari perkuliahan, tugas-tugasnya itu kan biasanya beda lah levelnya dengan S1. Iya ya Pak. Apalagi kalau seumpamanya sampean pusing kuliah, pusing ada tugas ataupun ada kewajiban di S2, terus sampean itu katanya sekarang kan di bendahara. Ada tugas yang memang harus dikerjakan di bendaharanya dan sampean itu masih harus memikirkan anak-anak, itu bagaimana Pak solusinya? Sebenarnya mudah Pak untuk mengatasi seperti itu menurut saya sih. Apa ya? Kerjakan ya yang lebih penting dulu. Yang lebih urgent dulu lah. Ya, itu dikerjakan. Untuk yang lain itu bisa menyusul lah. Tapi jangan disimpan juga. Nanti kalau apa ya? Nantinya apa ya? Berbarengan lah, itu sangat pusing Pak. Kalau sampai berbarengan. Ya menurut ya kalau saya sendiri ya cuma apa? Ya mengerjakan sesuai waktu yang lowong lah. Sampai itu untuk hari libur saja saya itu jarang Pak berlibur kemana-mana gitu. Samping lagi saya kan sekarang jadi tulang punggung keluarga. Ya untuk apa ya, waktu itu harus betul-betul diatur lah Pak. Tapi kadang sih banyak, apalagi di kerjaan di madrasah masalah online itu pasti ada dadakan Pak. Sebetulnya saya kalau dadakan itu bingung Pak. Minimal lah 24 jam sebelumnya itu sudah dikasih tahu. Saya itu bisa lah mengerjakan tugas-tugas yang lain itu Pak. Yang apa yang di deadline itu. Dan untuk di bendahara Pak ya. Masalah bendahara itu saya sebenarnya kurang pas untuk saya Pak. Karena selama di bendahara itu tidak ada pintarnya. Setiap tahun itu pasti berubah aturan. Pertama saya masuk di bendahara
Tapi bendahara kan agak linear dengan mata pelajaran sampean di matematika kan ya. Jadi yang linear di bendahara itu matematika sama ekonomi. Ya. Ya bingung saya itu apa ya, peraturannya itu sering-sering berubah-ubah, Pak. Ya. Awalnya saya jadi bendahara. Awalnya offline jadi online. Ke online tuh sangat bingung, apalagi awal-awal masih belum apa ya? Terbiasa. Belum terbiasa. Terus saya bingung, Pak. Terus lambat laun sudah paham lah tentang online. Ada perubahan lagi, Pak, di online-nya. Sampai dan sekarang itu pelaporan itu bukan sekedar laporan, harus ada dokumennya, Pak. Dokumen. Ada bab-bab tentang bendahara itu sekarang. Jadi ada peraturan baru-baru terus ya. Baru-baru terus, Pak. Jadi memang aplikasi itu memang di-upgrade lah setiap mungkin minimal setiap perlaporan. Jadi laporan bendahara itu gini aja. Maksud saya begini, tugasnya bendahara di lembaga ini tuh apa saja sih? Tentang pembiayaan, Pak. Pembiayaan, pelaporan, pengajuan. Jadi termasuk bos gitu tuh ya. Memang intinya Bosda gitu lagi. jadi memang intinya itu pengerjaan dan pelaporan dan juga pengajuan dari bos itu sendiri. Itu biasanya itu kalau pelaporan itu dalam 1 tahun berapa kali? 2 kali, Pak. 2 kali. Kalau Bosda itu biasanya ya 3 kali, tapi semenjak saya tahun 2022 kayaknya, Pak. Itu sudah tadi 2 kali. Dan tahun 2023 kemarin sudah gak ada Bosda, Pak. Oh gitu. Mungkin nggak tahu apa kendalanya, nggak paham. Nggak dapat apa memang nggak ada dari pemerintah? Sudah nggak ada dari pemerintah. Oh memang sudah nggak ada. Terus begini Pak, karena memang biasanya kalau sudah urgent di pekerjaan jabatan sampean seperti di bendahara, kalau memang sudah ada deadline dari pusat lah istilahnya, pas sampean itu pas hari itu ada jam mengajar, itu gimana mas solusinya dari sampean? Ya untuk mengerjakan itu yang akan didahulukan sama sampean itu yang mana? Soalnya kan kalau kita ngomong masalah urgent itu memang tugas sampean di bendahara itu memang urgent, tetapi kesepakatan sampean ada di sini awalnya memang di mengajarnya kan gitu. Iya, ya. Bagaimana itu, Pak? Tapi kan biasanya deadline itu tidak harus apa ya, tidak harus sekarang gitu kan. Biasa waktu nanti 2 jam terakhir untuk online biasanya kan jam 12 malam. Jam 12 malam. Jadi dikerjakan setelah ngajar itu bisa, Pak, dikerjakan, Pak. Dan untuk pengerjaan insya Allah kalau masalah bendahara mudah lah, Pak. Ada kan, ada petunjuknya semuanya kan, Pak. Pasti dikerjakan dan sesuai deadline bisa. Asalkan itu bukan dadakan, terlalu dadakan. Tapi kan ada grup, Pak. ada grupnya. Masuk informasi itu pasti masuk di grup. Yang penting bisa mengikuti petunjuk-petunjuk di sana lah, mudah lah istilahnya begitu. Terus di dunia pendidikannya, Pak. Ini saya mau tanya di dunia pendidikannya. Itu matematika sampean pegang kelas berapa saja, Pak? Untuk matematika ya kelas semua, Pak, 1 2 3. 1 2 3 di MTS. 7 8 9. Ya. Jadi itu dalam 1 hari apa dalam 1 minggu itu beda-beda harinya? Beda-beda, Pak, kan setiap matematika sekarang kan 5 jam. Kalau kurikulum 2013 ya, kalau kurikulum Merdeka itu kan semuanya dipotong 1 kan, Pak, untuk project. Jadi 4 semuanya, Pak. Jadi 1 minggunya 1 kelas itu 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan ya. Jadi ini lagi, Pak. Kan sampean tadi menyinggung sampean sekarang jadi tulang punggung keluarga. Padahal ada di pemateri saya sebelumnya, yakni ketua yayasan itu ngomonglah masalah dalam tanda kutip uang lah. Jadi dalam dunia keguruan lah kalau diukur masalah uang kan sebenarnya kurang lah, sebenarnya kurang. Sambil lalu sampean mengajar ini, apa solusi sampean itu sekiranya bisa memenuhi kebutuhan keluarga lah istilahnya? Ya, untuk kebutuhan keluarga, akan saya itu kan apa ya, ada warisan lah dari keluarga. Bertani lah istilahnya. Iya, bertani. Dan tani saya itu kan ada sembarang yang tanam, Mas, Pak, ya. Ya untuk masalah keuangan, saya tidak mengharap dari lembaga dengan ikhlasan, sama betul-betul ikhlas. Kalau
mengajar itu mengharap imbalan, Pak. Tidak jadilah ngajar, Pak. Kan pasti ke bensinnya saja kadang yang kurang. Kalau untuk ngajar saja, ya alhamdulillah saya kan dari bendahara. Di bendahara itu ada tunjangannya. Nah, mending lah. Berarti ini bisa disaksikan teman-teman semuanya yang melihat ini bahwa Bapak Karno itu memang tidak begitu mengharapkan ini itu diimbalkan, maksudnya imbalannya ya. Jadi dicatat nanti mulai bulan depan itu punya Bapak Karno itu dilimpahkan kepada punya saya. Iya. Bagus, enak. Iya, enggak apa-apa Pak ya. Ya, tidak apa-apa. Kalau memang tidak mau enggak apa-apa. Tapi untuk bensin gimana saya, Pak? Ya saya tahu karena jangan pernah mengharap. Jadi kalau saya tidak mengharap, tapi kalau sama yang diberikan sama saya, ya saya alhamdulillah kan ya. Nah, itu sebenarnya untuk kalau masalah keluarga itu ada dari luar saya. Alhamdulillah. Nah, untuk bensin itu ya jika meskipun nggak ada ya saya ikhlaskan saja. Ya alhamdulillah lah dari pihak yayasan, dari lembaga itu ada. Ya, jadi biar teman-teman siswa, khususnya siswa di lembaga ini mengerti bahwa sebenarnya Dewan Guru itu tidak tidak sepenuhnya itu perjalanan yang ke sini itu mulus lah. Ada yang memang benar-benar dari rumah berjuang ke sini, jadi mohonlah dihormatikan begitu. Jadi apa yang di sharing Bapak Karno itu dari salah satunya memang cerita dan keresahan istilahnya keresahan. Jadi untuk prospeknya ke depan di lembaga ini bagaimana sampean, Pak? Ke depan lah. Rencana sampean di lembaga ini ke depannya bagaimana? Kalau masalah ke lembaga, mungkin saya di sini itu cuma tinggal 1 tahun mungkin, Pak. Oh, kenapa, Pak? Karena masih ada saya sudah ngajar di tempat lek saya itu. Oh, di tempat saudara lah. Sebenarnya itu saya sangat terpaksa, Pak. Gimana lagi? Sebenarnya saya eman lah, Pak. Saya berjuang dari sini, dari awal dari sini, Pak. Berhubung saya di sana itu keluarga, Pak. Ya saya prihatin lah gimana. Kalau bisa andaikan saya itu bisa masih ke sini, saya ngajarnya di sini, Pak. Berhubung kayaknya nggak bisa. Sekarang pun saya ngajarnya 2, Pak, sama Adi. Berarti saat mingkalnya nanti sampean pindah sana? Ya, lambat laut insya Allah ya, Pak. Oke. Waktu sudah. Tidak apa-apa, kami doakan yang terbaik buat sampean. Yang penting masih mau berjuang di dalam dunia pendidikan. Apa yang diniati dan dilakukan dengan sebuah kebaikan, insya Allah hasilnya juga baik kan begitu. Amin. Terus ini untuk lembaga ini sendiri, sampean itu harapannya gimana? Untuk harapan paling tidak adalah mendoakan lembaga ini supaya kedepannya bagaimana kan begitu. Ya, semoga saja di sini tambah baik kan, dari gedung itu sudah fasilitas itu kan sudah membadai daripada sebelumnya. Ya. Lebih baik dan program-programnya semakin banyak lah. Amin. Mungkin semoga saja siswa-siswa itu tambah menarik lah di sini gitu, Pak. Tapi untuk saya kan kekurangannya di sini itu kan saya lihat ya dari Ranoyoso itu semuanya kebanyakan, tapi kayaknya bukan Ranoyoso saja. Kalau pesantren itu biasanya banyak lah. Dan sini untuk pesantren kan baru, Pak, hijabnya itu baru. Dan untuk semoga saja sini di santrinya banyak. Amin. Dan tambah ke lembaganya kan tambah banyak, Pak. Kan bukan dari pesantren semua, Pak, dari luar. Jadi maksudnya itu sekarang itu dunia pendidikan yang ada di desa lah khususnya atau di kecamatan lah, itu kalau di lembaga pendidikan kalah bersaing dengan dunia pendidikan yang ada di pondok pesantren, mungkin kayak gitu ya. Biasa di desa-desa sini kan biasanya kebanyakan itu ke pondok. Saya tanyakan dan saya turba ke masyarakat di sekitar saya kan. Saya di Wates Wetan, daerah Pulau Gunung, Dusun Gunung. Kan? Oh, Dusun Gunung ya. Dusun Gunung saya itu turba nanya ke siswa-siswa SDMI, itu pastinya larinya ke pondok, Pak. Kebanyakan ke pondok. Dan setelah di pondok itu nggak kerasan, barulah ke MTS atau SMP gitu, Pak. Sebenarnya saya itu selalu turba itu pasti alasannya di pondok terus. Mungkin kalau di sini sudah ada pesantrennya, mungkin lah. Semoga saja itu tambah banyak santrinya gitu dan siswanya itu, Pak. Yang kita di sini kan karena emang pesantren, dan untuk MTS itu kan banyak, Pak. Sini kalau menurut saya itu sudah dikepung, Pak.
di Wates Wetan, di timur itu ada, di Wates Kulon ada, Wates Kulon Cirakates di selatan itu juga ada. Maksudnya lembaga-lembaga yang terdekat itu ada. Iya, kalau ada pesantrennya insya Allah lebih baik dan lebih lebih menarik lah, semoga aja tambah banyak gitu. Bukannya lembaga yang sampean ngajar sekarang juga ada pondok pesantrennya ya? Ya tapi kan kayaknya kan barusan. Waktu di mana Pak? Di sini. Yang di sebelah? Kalau sebelah itu memang sudah ada pesantrennya Pak. Untuk siswa menurut saya itu saya lihat itu nggak terlalu turun kalau di masyarakat. Kebanyakan ke pesantren Pak. Santri-santri itu yang mondok. Gimana nantinya seandainya sampean itu memang sudah ada di lembaga lain dan harus meninggalkan lembaga ini, perasaan sampean yang pertama itu apa sih dalam hati sampean? Sebenarnya berat Pak, dan itu pinginnya saya kan nggak pindah, pinginnya saya itu pikirannya sama-sama jalan, hubung sama yayasan, sama yang punya lah istilahnya lah, sama yayasan di sana itu disuruh, katanya sih masih belum pasti menurut saya sih, tapi yayasan itu sudah bilang sama saya akan jadikan kepala katanya. Oh, alhamdulillah. Lagi saya mau masak, alhamdulillah. Kan bisa kepala jadi. Oh iya, sampean di sini cuman mentok sebagai bendahara tapi di sana jadi kepala lah, alhamdulillah lah. Ya, tapi bukan karena itu alasan saya pindah Pak. Emang karena faktor keluarga lah istilahnya, faktor keluarga. Karena kan sana itu bukan keluarga, saya insya Allah tidak akan mau Pak. Oke, jadi mungkin itu aja dulu sharing-sharing kita pada hari ini. Mungkin ada pengalaman yang bisa kita petik dari pengalamannya Bapak Karno dan bisa dibuat pelajaran lah buat kita ke depannya agar menjadi lebih baik, ya tidak apa-apa kan, bukan begitu Pak ya. Mungkin untuk lebih luasnya kan pasti ada ketemu lagi Pak. Wah sudah pasti ada part-part sebelumnya. Ini kok kayak nodong Monty undang lagi nih. Ya enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Nanti kita ke depan memang skedulkan memang nanti kita undang lagi tapi dengan pembahasan yang berbeda. Jadi kita memang kalau di awal itu kita undang guru-guru itu pengalaman di awal lembaga ini bagaimana. Jadi kita sebatas sharing-sharing aja dulu. Nanti mungkin ada momentum kayak kayak perayaan-perayaan apa dengan guru yang memang memumpuni, kita akan nanti kita sharing-sharing bedah materi tentang itu sendiri begitu. Nah, karena ini kan saya sekarang kan pertama Pak sebenarnya sendiri. Kayak gini. Nah, awalnya saya canggung. Ternyata kalau saya di lama kelamaan malah ndak mau ditutup ya. Ndak mau ditutup gitu ya. Takut ya. Awalnya saya canggung nggak bingung apa yang mau dibicarakan. Ternyata lama kelamaan kok nggak bisa berhenti gitu ya. Ya hampir sama lah dengan orang menikah. Oh gitu. Sampean bilang iya. Awal menikah gitu. Kadang ada beberapa orang yang memang dijodohkan ketika menikah, nggak mau ketika ini. Lihat 1 tahun, 3 tahun atau 5 tahun ke belakang dia sudah punya anak. Dapat mana itu? Dapat bilangnya yang nggak enak di awal itu. Jadi sama dengan sampean tadi. Ketika mau dijadikan materi, ini apa nanti? Ketika sudah pelaksanaan atau sudah berjalannya acara ini, sampean sudah merasa sudah nyaman kan? Sudah confident, istilahnya sudah percaya diri. Ya, oke, nanti kita bisa saya rembukan dengan tim kreatif, bisa saya rembukan sama tim kreatif nanti untuk diundang lagi dengan materi yang berbeda. Ya kan sebelumnya saya itu bingung sih Pak, apa yang mau dibicarakan, dan saya bingung. Kayaknya itu nggak bisa, tadi saya lihat itu kayaknya terlalu formal gitu. Pak. Ternyata setelah dijalani itu enak gitu. Berarti intinya kalau awal-awal itu memang awal-awal itu memang sulit, maupun di pelajaran kayak gitu aja. Kayak di matematika, wah ini kayak gimana ini. Ternyata kalau kita memang mempelajarinya secara keseluruhan dengan niat yang memang benar-benar ingin tahu dan memang diunsuri dengan rasa suka, itu biasanya itu lebih cepat. Dan bahkan sampean tidak tahu sekarang itu sudah sampai kita ngomong ini hampir setengah jam. Iya, sudah hampir setengah jam. Ya, kali jam. Oh, enggak, saya ada ini kurang jam masih Pak. Oh ya, nanti kita prospek ke depan ya memang kayak gitu.
Jadi terima kasih ya Pak ya atas waktunya, dan mohon maaf jika saya mulai tadi ada gurauan saya yang mungkin melukai perasaan sampean, dan saya juga mohon maaf. Dan juga buat teman-teman yang ada di rumah, teman-teman pengajar, teman-teman siswa yang ada di rumah, mungkin ada perkataan saya yang dari awal sampai akhir itu ada menyinggung perasaan kalian atau kurang tepat dalam penyampaiannya, kami mohon maaf. Kurang lebihnya itu saja dari kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Izin undur diri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak.